Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang selanjutnya yaitu nomor 10. Jelaskan istilah-istilah berikut ini. Yang pertama itu ada istilah akad musamma dan ghairu musamma. Akad musamma yaitu akad yang diberikan namanya oleh syara dan ditetapkan untuknya hukum-hukum tertentu dari nas, baik Al-Quran maupun hadis Nabi. Ghairu musamma yang secara harfiah maksudnya kira-kira akad-akad yang belum terpetakan sebelumnya. Karena belum terpetakan, maka juga belum punya status hukum yang pasti apakah halal atau haram, dan semakin baik dan semakin menjadi unik karena ada kaidah buku dalam fikih muamalah bahwa segala sesuatu itu pada dasarnya halal sampai ada dalil atau qarinah yang secara tegas mengharamkannya. Oleh sebagian kalangan kemudian ditetapkan bahwa bila kita menemukan akad-akad yang masih belum berstatus resmi, maka hukumnya halal karena tidak ada larangannya. Mereka memandang bahwa akad pada bank itu termasuk akad ghairu musamma, maksudnya akad-akad pada bank sama sekali tidak ada rujukannya di masa kenabian. Akad syakliyah dan ridhoiyah. Dilihat dari aspek formalitasnya, akad menjadi akad syakliyah atau formalistik dan akad ridhoiyah. Akad formalistik adalah akad yang harus memenuhi syarat-syarat formalistik seperti kewajiban adanya saksi dan lain-lain. Sedangkan akad ridhoiyah adalah akad-akad yang tidak harus memenuhi syarat-syarat formalistik, tapi cukup dengan tarodi atau saling ridho, maka itu menjadi sah, sebagaimana mayoritas akad-akad fikih. Nah, yang ketiga, akad nafis dan mauquf. Akad nafis adalah akad yang bebas dari setiap faktor yang menyebabkan tidak dapatnya akad tersebut dilaksanakan. Dengan kata lain, akad nafis adalah akad yang tercipta secara sah dan langsung menimbulkan akibat hukum sejak saat terjadinya. Nah, atau adapun akad mauquf adalah akad yang tidak dapat secara langsung dilaksanakan akibat hukumnya sekalipun telah dibuat secara sah, melainkan masih tergantung mauquf kepada adanya ratifikasi atau ijazah dari pihak berkepentingan. Yang keempat yaitu ada akad luzum dan jaiz. Akad lazim adalah akad yang mengikat semua pihak yang terlibat sehingga masing-masing pihak tidak punya hak untuk membatalkan akad kecuali dengan kerelaan pihak yang lain. Contoh, akad jual beli, sewa menyewa, hiwalah, dan semacamnya. Dan sedangkan akad jaiz atau akad ghairul lazim adalah akad yang tidak dapat mengikat. Artinya salah satu pihak boleh membatalkan akad tanpa persetujuan rekannya. Contoh, akad pinjam meminjam dan akad wadiah. Yang kelima yaitu ada akad tabaru dan akad muadoh. Tabaru adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebajikan dan tolong-menolong, bukan semata untuk tujuan komersial atau sumbangan. Dana tabaru ini adalah dana yang disetorkan oleh peserta asuransi syariah dan akan digunakan untuk membantu peserta lain jika terjadi resiko tertentu. Jadi pada dasarnya setiap peserta akan menolong peserta lain dalam asuransi syariah ini. Dan perusahaan asuransi syariah berfungsi sebagai pengelola dana nasabah. Muadoh adalah akad yang dilakukan karena adanya motif bisnis seperti jual beli, sewa menyewa, atau lainnya. Sehingga cara yang ditempuh dapat berupa pertukaran harta dengan uang atau uang dengan jasa. Yang keenam yaitu akad doman dan akad amanah. Doman adalah suatu ikrar atau lafaz yang disampaikan berupa perkataan atau perbuatan untuk menjamin pelunasan hutang seseorang. Dengan demikian, kewajiban membayar hutang atau tanggungan itu berpindah dari orang yang berhutang kepada orang yang meminjam pelunasan hutangnya. Adapun pergantian lain menurut kamus istilah fikih adalah akad yang mengandung perjanjian seseorang kepada orang lain untuk memenuhi kewajibannya yang diharuskan tunai dalam menanggung hutang. Dengan demikian, kewajiban membayar hutang atau tanggungan itu berpindah dari orang yang berhutang kepada orang yang menjamin pelunasan hutangnya.